sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pulang teman, janganlah ditinggalkan. Kasih naik teman, dinanti-nanti Tuhan. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pulang teman, janganlah ditinggalkan. Naik teman, dinanti-nanti Tuhan. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pulang teman, janganlah ditinggalkan. Kasih naik teman, dinanti-nanti Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom Kak Siska. Shalom Kak Deo. Nah, ketemu lagi dalam ibadah online sekolah minggu pagi ini Kak. Oh iya, ketemu lagi dengan adik-adik di rumah ya Kak pastinya. Nah, siap Kak Deo untuk ibadahnya? Oh pastinya udah siap dong Kak. Nah, adik-adik gimana ya Kak Deo ya? Pasti sudah siap juga Kak. Nah, biar semangat kita bernyanyi bersama, tapi sambil bangkit berdiri ya. Yuk berdiri. Kita angkat lagu pujian kita, Kudaki gunung yang tinggi. Kudaki, daki gunung yang tinggi. Ku turun, turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun, turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dalam saat teduh. Amin.
Wah, semangat sekali ya Kak ya. Iya, pastinya Kak Siska. Nah, kalau boleh tanya Kak Dio, kalau untuk memuji Tuhan, kita boleh bersungut-sungut nggak ya? Oh, pastinya nggak boleh Kak Siska. Namanya untuk memuji Tuhan, kita harus bersukacita dan bergembira. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan berikut ini Kak Siska. Dari buku ND nomor 565, Las Rohaku Lau Mamuji. Artinya apa Kak? Artinya hatiku bersukacita untuk memuji Tuhan seperti bunga yang mekar di taman. Begitu Kak. Nah, kita nyanyikan bersama ya. Lagu dari buku ND 565, Las Rohaku Lau Mamuji. Las rohaku lau mamuji debata parolongi songon bunga damang erba dina bicar ari arsak dosa hapor suhon mago di bain asimi las lirohana manoto lehon diau Tuhan ki. Sekali lagi ya. Las rohaku lau mamuji debata parolongi songon bunga damang erba lainda bicar ari arsak dosa hapor suhon mago di bain asini las lirohana manoto lehon diau Tuhan ki. Adik-adik, kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami boleh bersyukur Tuhan untuk segenap kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau pada hari ini Tuhan, kami boleh kembali memuji memuliakan nama-Mu melalui ibadah online ini ya Bapa. Kami datang membawa hati kami, membawa kerinduan kami, memuji-Mu dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati Bapa ibadah ini Tuhan, dari awal hingga akhir, sehingga ibadah ini boleh menjadi ucapan syukur kami bagi Tuhan, dan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, kami juga memohon Tuhan, kiranya Engkau turut campur menjaga hati adik-adik sekolah minggu ini Tuhan, untuk tetap semangat memuji memuliakan nama-Mu walaupun melalui ibadah online-nya Tuhan. Jaga hati mereka, jaga ibadah mereka, sehingga mereka tidak lalai dan tetap setia datang kepada Tuhan setiap minggunya. Inilah doa kami Bapa, yang kami alaskan dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita membaca epistel kita pada minggu ini, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 53, Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang,
hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Adik-adik, untuk episode kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Kolose 3 ayat 14 sampai 17. Tertulis dalam kitab Kolose 3 ayat 14 sampai 17. Kita baca secara responsoria. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kita baca bersama-sama ya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Mazmur 26 ayat 3. Sekali lagi ya adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Sekali lagi kita ulangi ya adik-adik. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Nah adik-adik, kakak kasih waktu untuk menghafalkannya sambil kita saksikan kiriman video ayat hafalan adik-adik minggu kemarin. Selamat hari Minggu. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengenal kasih, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Gimana adik-adik di rumah? Pastinya sudah pada hafal ya kan? Kita akan ulangi sekali lagi ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kak Siska sudah siap nggak mendengarkan firman Tuhan? Wah, tidak sabar Kak dengar cerita minggu ini. Ya pastinya. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian Beranilah Seperti Daniel. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun di gua singa tetap percaya Tuhan.
lagi. Berandilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun di gua singa tetap percaya Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan cerita dari kakak guru sekolah minggumu. Tapi sebelum itu mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau tetap menyertai kehidupan kami hingga sampai kepada pagi hari ini. Kami dapat bangun dalam keadaan sehat dan kami dapat bersiap untuk beribadah di dalam ibadah sekolah minggu online kami. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berikan Roh Kudus-Mu mengajarkan kami supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang menjadi cerita untuk sekolah minggu kita pada hari ini yaitu yang terdapat di dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 11 dan 12. Daniel 6 ayat 11 dan 12, demikian firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, supaya kamu dapat mengerti tentang firman Tuhan ini, mari kita sama-sama mendengarkan cerita dari kakak guru sekolah minggumu. Kita dengarkan baik-baik. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kakak senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik pada cerita kita minggu ini dengan topik tetap setia kepada Tuhan. Duduk yang manis, tetap semangat ya. Oke. Nah adik-adik, sebelum kakak cerita, kakak mau bertanya nih sama adik-adik. Siapa yang selalu berdoa sebelum makan? Ya pintar, semua pada berdoa ya. Kalau mau tidur, siapa yang selalu berdoa? Bagus. Nah adik-adik, setiap kita kegiatan, sebelum kita memulai aktivitas kita, harus kita awali dengan doa ya. Nah adik-adik, cerita kita minggu ini adalah tentang seorang tokoh Alkitab yang setia kepada Tuhan dan selalu tekun di dalam doa. Kira-kira siapa ya? Ya, yaitu cerita tentang Daniel. Nah, mari kita tonton animasi kisah Daniel di Gua Singa. Selamat menyaksikan. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu, berkenanlah Darius mengangkat 3 pejabat tinggi atas kerajaannya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu,
karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini dalam kamar atasnya 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. Ya Raja Darius, semua pejabat tinggi kerajaan ini telah mufakat supaya dikeluarkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Daniel tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Nah adik-adik, Daniel adalah anak Tuhan yang sangat pemberani, setia, dan selalu tekun dalam doa. Dia tidak pernah takut dengan peraturan ataupun undang-undang yang dibuat oleh manusia yang menghalang-halangi dia untuk berhubungan dengan Tuhan. Dia pun sanggup menanggung resiko. Tapi berkat kesetiaan Daniel kepada Tuhan, Tuhan menunjukkan pemeliharaannya dengan melepaskan Daniel dari gua singa. Nah adik-adik, untuk aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita dengarkan penjelasan dari Inang Pendeta Renti.
Iya, adik-adik sekolah minggu sudah mendengarkan cerita tadi. Tentang siapa? Iya, tentang Daniel. Seseorang yang sangat setia kepada Tuhan, yang taat dengan penuh kesetiaan kepada Tuhannya. Walaupun Daniel menghadapi tantangan yang begitu besar, dia tetap setia, berdoa kepada Allah dan percaya kepada Allah. Seperti yang diceritakan kakak guru sekolah minggumu tadi. Dan karena percayanya Daniel kepada Allah, maka dia melihat bagaimana Tuhan itu bekerja. Dan Daniel dapat merasakan bagaimana kasih sayang Tuhan yang luar biasa kepada orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, nats kita ini mengajarkan kita untuk dapat seperti Daniel yang rajin berdoa, rajin selalu memuji Tuhan, rajin selalu beribadah kepada Tuhan dan juga taat. Serta semua itu menjadi sesuatu yang bisa dilihat oleh orang-orang lain bahwa Daniel benar-benar percaya dalam ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, di sini siapa kita yang malas berdoa? Ada enggak yang malas berdoa? Iya, bagus. Ternyata adik-adik sekolah minggu tidak ada yang malas berdoa. Berarti semuanya ya rajin berdoa. Kita harus rajin berdoa kepada Tuhan. Karena doa itu adalah ya cara kita memuji Tuhan. Doa itu adalah cara kita meminta kepada Tuhan. Doa itu adalah cara kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu kita orang yang percaya kepada Tuhan harus benar-benar rajin berdoa di dalam kehidupan kita setiap harinya. Dengan berdoa kita memuji Tuhan, dengan berdoa kita berbicara, berkomunikasi kepada Tuhan. Dengan berdoa kita meminta kepada Tuhan dan dengan berdoa juga kita menunjukkan bahwa kita percaya Tuhan menyertai kehidupan kita. Adik-adik sekolah minggu, jangan ada yang malas berdoa setiap harinya. Mari kita contoh si Daniel. Dengan iman percayanya dia berserah kepada Tuhan, maka dia dapat menikmati bagaimana buah dari iman percayanya, yaitu penyertaan Tuhan yang luar biasa. Semua kita juga tentulah percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu berserahlah senantiasa kepada Tuhan di dalam doa-doamu dengan penuh ketaatan dan dengan penuh kesetiaanmu kepada Tuhan. Maka kita juga akan merasakan betapa Tuhan itu senantiasa setia menyertai kehidupan kita dalam segala waktu, dalam segala hal dan dalam segala kondisi. Oleh karena itu mari adik-adik jangan ada yang malas berdoa, setiap harinya berserah kepada Tuhan dalam doa-doamu, maka engkau akan merasa aman dalam penyertaan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga karena Tuhan sudah mengajarkan kami melalui firman-Mu. Biarlah kiranya kami pun dapat seperti Daniel, selalu taat dan setia kepada Tuhan, yang mau berserah kepada Tuhan di dalam doa-doa kami. Kami percaya bahwa Engkau menyertai kami dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Dan oleh sebab itu maka kami menyerahkan diri kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kami semuanya menjadi anak-anak sekolah minggu yang mencintai Tuhan, yang takut akan Tuhan, dan yang senantiasa menyerahkan hidup hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Engkau menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dengarkan doa permohonan kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, aktivitas kita minggu ini adalah membuat jam kebenaran. Nah, yang kakak pegang ini namanya jam kebenaran. Nah, jam biasanya
mempunyai jarum panjang, jarum pendek, terus angka 12 di atas, angka 3, angka 6, dan angka 9. Itu jam yang biasanya. Tetapi jam kebenaran ini pada posisi 2 angka 12 kita tuliskan Yesus. Kemudian aktivitas kita sehari-hari yang lain kita tuliskan di sekeliling lingkaran daripada jam ini. Misalnya sekolah, belajar, bermain, jalan-jalan, olahraga, dan sebagainya. Kemudian jarum panjang kita tempelkan ke arah Tuhan Yesus. Dan kita buat dengan double tip atau dilem. Jadi tidak bisa bergeser. Posisi Tuhan Yesus selalu di atas dan tidak, ya, jarumnya ini tidak bergeser-geser. Sedangkan ya, jarum pendek ini bisa bergeser ke sekolah, semua kegiatan kita. Artinya setiap kegiatan kita harus kita mengutamakan, menomorsatukan Tuhan Yesus, yaitu dengan berdoa. Mau sekolah kita berdoa, mau belajar berdoa, mau makan berdoa, mau tidur berdoa. Apapun kegiatan kita, ya, kita selalu berdoa. Nah, adik-adik, kesimpulannya kegiatan kita boleh banyak, tetapi selalu kita mengutamakan Tuhan Yesus. Ya, itu maksudnya. Kita selalu mengutamakan Tuhan Yesus. Ya, itulah bukti kesetiaan kita kepada Tuhan, adik-adik. Oke. Nah, cara membuatnya nanti lihat petunjuk setelah ini. Terima kasih. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Hal penting yang menjadi perenungan kita adalah Tuhan menginginkan kita memegang komitmen untuk tetap setia dalam Tuhan sepanjang hidup kita. Nah, mau berkomitmen bersama? Kita akan menutup ibadah kita. Kita akan menyanyikan lagu Setia Setialah, tapi sambil mengumpulkan persembahan ya. Setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu, Tuh kasih setia
kita nyanyikan dalam bahasa Batak ya. Saya Burju Maho. Saya Burju Maho, rasa mateho. Saya Burju Maho, rasa mateho. Lehono nama tupal hangoloni. Sai burju maho rasa mateho. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah bersama-sama tadi bernyanyi, kita juga sudah berdoa, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan, serta sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita mau menutup ibadah online kita pada minggu ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Salam adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hai kawan-kawanku, marilah ikut bawa pulang teman yang menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku bawa pulang teman, janganlah ditinggalkan. Naik teman di negeri nanti Tuhan.